Ada 11 orang karyawan dari Kemenkomdiki yang terlibat dalam judi online ini menjadi tamparan keras tentunya bahwa adanya akses-akses di dalam yang menghambat dari terkuaknya, kemudian juga pemberantasan dari judi online. Nah, bagaimana kemudian pihak kementerian, lembaga penegak hukum juga untuk bisa menerjemahkan instruksi keras, tegas yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto? Apa langkah berikutnya? Untuk itu kita akan mengetahui bagaimana pandangan-pandangan dari para narasumber. Sudah hadir di samping saya, beliau merupakan Ketua Lembaga Riset Keamanan Cyber dan Komunikasi Indonesia dari CISREC, yaitu Mas Pratama Persada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Mas Pratama. Kemudian juga akan memberikan pandangannya termasuk juga apa temuan-temuan terbaru dan juga profiling sebenarnya. Selama ini para pemain pelaku judi online ataupun juga yang terlibat ini seperti apa? Nah, ini akan dijelaskan juga oleh Bapak M. Natsir Kongas selaku Ketua Tim Humas dari PPATK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Natsir. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Putri, Viola, dan pemirsa TV One. Ya, selamat malam Pak. Nah, untuk memberantas judi online juga tentunya butuh ketegasan, butuh keseriusan, komitmen juga dari pihak kepolisian. Untuk itu kita juga nanti akan dengarkan bagaimana pandangan dari Irjen Pol Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Arianto Sutadi. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik. Selamat malam para pemirsa. Iya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu dari Pak Natsir Kongas, karena kemarin kabarnya ketika PPATK juga sempat ini datang dan juga melaksanakan rapat dengan pendapat dengan pihak Komisi DPR. Ini ada hal-hal baru Pak, fakta-fakta baru yang disampaikan oleh pihak PPATK. Silakan Pak, mungkin juga disampaikan kepada masyarakat. Ya, terima kasih Mbak Putri. Jadi memang seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala PPATK ya, Bapak Ivan Yustiavandana, banyak pemain itu yang bermain judi itu 70% dari penghasilnya. Nah, ini kita sesuaikan dengan dari apa yang kita dapatkan, bahwa kalau kita lihat klasifikasi pemain perjudian online itu yang melakukan deposit di bawah 100.000 atau bermain judi online di bawah 100.000 rupiah, itu 80%-nya itu adalah kelas menengah bawah ya. Nah, mereka rata-rata masyarakat kita yang berpenghasilan rendah seperti ibu rumah tangga, ada pelajar, mahasiswa, buruh, petani, pegawai swasta, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat total deposit masyarakat di tahun lalu saja ya, itu lebih dari 34 triliun, Mbak Putri. Dan kalau kita lihat mereka itu berjudi online itu lewat apa gitu ya, itu kalau kita lihat dari lewat perbankan itu lebih dari 41 triliun ya. Itu dilihat dari triwulan pertama sampai yang ketiga tahun 2024 ini, menggunakan e-wallet itu lebih dari 2 triliun. Lalu kemudian bagaimana dari sisi jenis kelamin? Ini ibu-ibu rumah tangga juga banyak ya, perempuan ya, itu ada 583.000 pemain, dan prianya memang jauh lebih besar, 3,2 juta. Yang menarik dari itu juga Mbak Putri, anak-anak di bawah usia 11 tahun itu juga luar biasa jumlahnya, ada 1.160 ya yang terlibat dengan judi online. Yang terbesar tuh ada di usia 20 sampai 30 tahun dengan jumlah pemainnya 2 juta lebih. Lalu ada yang 31 sampai 40 tahun itu 1 juta lebih. Bahkan yang sudah berumur 70 tahun juga banyak tuh, 13.290 pemain judi online-nya. Nah, dari situ juga kita sisir lagi ya, profesi-profesi para pemain judi online itu apa saja sih sebenarnya ya? Dari mana saja mereka ya? Karyawan swasta itu kita lihat ada 1,9 juta lebih ya, ada pengusaha juga 644.000, pedagang, pelajar, mahasiswa, ibu rumah tangga itu ada 102.526.000 ya, 102.526 yang terlibat dari judi online. Juga ada yang dari TNI Polri juga nih Pak Arianto Sutadi. Data itu kita lihat
di sini ada 97.000 ya, pegawai negeri 54.000, Ya. pegawai BUMN. Jadi hampir semua lini nih Mbak Iya. Putri terlibat dari judi online. Semua lapisan masyarakat ya Pak, bahkan rentang umurnya juga Lapisan tadi. masyarakat ada. Ya, rentang umurnya Profesi, juga dari yang akuntan, masih kecil dokter. sampai yang cukup tua. Iya, juga itu ya, yang tadi di bawah 100.000 tuh bermain judi online itu ada 80% dari total seluruh pemain judi online yang kita lihat. Dari daerah tuh di Jawa Barat tuh paling banyak gitu. Dan yang paling kecil kita lihat ada di Kalimantan Utara ya, mungkin karena jaringan internet di daerah ini kurang begitu optimal, mungkin seperti itu ya. Baik, Pak Nasir ini kan Gitu Mbak Putri. betul, Pak Nasir ini kan sudah ketahuan tadi nilai-nilainya sampai triliunan ini kemudian ditransfer oleh mereka para pemain judi online ke rekening di perbankan begitu. Nah dari data-data ini Pak, bagaimana kemudian untuk bisa membuat para perbankan juga mungkin ada tindak lanjutnya, entah itu blokir ataupun upaya-upaya lainnya Pak? Ya, kalau untuk blokir ya kita sudah banyak ya yang dihentikan sementara terkait judi online. Teman-teman di OJK juga sudah melakukan kerjasama, melakukan fungsinya dengan optimal. Termasuk juga pihak pelapor ya, seperti perbankan, perusahaan-perusahaan yang bergerak di e-wallet, segala macam itu juga cukup bekerja sama ya, menyampaikan laporan-laporan terkait transaksi tadi kepada PPATK. Jadi hasil analisis, dari laporan transaksi keuangan yang disampaikan kepada PPATK, PPATK analisis, lalu kita serahkan kepada teman-teman penyidik. Seperti itu Mbak Putri Viola. Baik, nah Pak Arianto datanya sudah ada dan kita juga tahu bahwa siapa kemudian para pemainnya ini sudah semua lapisan masyarakat ikut bermain. Bahkan nilai uang yang dikeluarkan juga mulai dari kecil sampai besar, usianya juga seperti itu. Bahkan juga tadi dikatakan oleh Pak Nasir dari data yang ada oknum TNI Polri juga ikut bermain di sana. Nah bagaimana kemudian dari data-data itu bisa dimanfaatkan, diolah menjadi panduan juga untuk bisa memberi ketegasan kepada pihak kepolisian untuk bisa menegakkan aturan memerangi ini semua. Pak Arianto. Ya memang ini ya, ini risiko daripada polisi itu ya. Selalu kalau ada kejahatan yang meningkat dan merajalela itu pasti kemudian pandangannya kepada polisi gitu. Dan itu memang sudah konsekuensi karena sesuai dengan tugas pokok polisi adalah menjaga Kamtipmas. Nah khusus untuk judi ini ya, anatomi dari tadi sudah disampaikan oleh Pak Nasir itu mengenai profiling ya, itu siapa pelakunya dan sebagainya yang terlibat berapa gitu. Yeah. Tapi saya ingin menyampaikan sini anatomi kasus kejahatan perjudian ini. Perjudian online ini adalah sangat berbeda dengan perjudian konvensional ya. Kalau perjudian konvensional itu jumlahnya bisa dihitung lah dengan itu ya, karena mudah karena apa? Berkembangnya dan terjadinya itu sangat gampang sekali dicek dan kemudian gampang sekali ditindak apabila ketangkep tangan gitu. Nah, sedangkan judi online ini adalah terjadinya sangat masif ya. Jumlahnya sangat besar sekali dan kemudian biasanya publik ataupun siapapun pengamat itu mengatakan bahwa judi itu bisa diberantas apabila penindakannya tegas kan gitu kan, selalu begitu. Padahal untuk judi online ini ya Bu, untuk menindak secara tegas itu memang bisa, tetapi kalau untuk menyidik sampai memidanakan itu sangat sulit gitu. Nah sementara apa, Pak, kesulitannya? jadi begini, banyak sekali Bu kesulitannya. Satu ya, mengenai bukti yang untuk membuktikan bahwa dia terlibat judi itu. Kemudian siapa yang terlibat dan sebagainya kan banyak sekali itu Bu.